Halo teman-teman, selamat datang lagi di video selanjutnya. Kali ini kita masih membahas tentang scanning dan enumeration. Untuk materinya sendiri tentang enumeration finding bagian log file. Nah, sebenarnya log file itu apa sih? Jadi log file itu biasanya isinya tentang history yang terjadi atau event-event yang terjadi di sebuah sistem. Kalau dalam konteks kali ini, kita membahas tentang event yang terjadi pada web aplikasi. Nah, pada case kali ini, log yang dibahas adalah tentang event error yang terjadi pada sebuah aplikasi, yang mana di sini aplikasi website. Jadi, informasinya tentang error-error yang ada pada aplikasi tersebut. Lalu, informasi apa aja sih yang biasanya ada pada sebuah log? Kalau berdasarkan gambar di sini, informasi yang pertama ada kayak tanggal berapa ketika log ini terjadi. Terus, yang paling menarik perhatian adalah di sini ada bagian path aplikasi websitenya ya. Di sini menampilkan /var, www, html, dan lain sebagainya. Begitupun yang lainnya. Artinya, berdasarkan log ini, kita tahu kalau aplikasi web itu ditaruh di bagian direktori ini. Terus tujuannya untuk apa ketika kita tahu direktori atau aplikasi itu taruh di mana yang ada di server? Jadi misalkan nanti ketika kita mendapatkan sebuah celah keamanan yang bisa membaca file yang ada di dalam server, kita bisa memanfaatkan informasi ini. Jadi kita tahu nih kalau ternyata ditaruh di sini. Ya udah, berdasarkan celah keamanan yang mau kita exploit, misalnya kita mau membaca isi sebuah file yang ada di path directory webnya, kita tinggal arahkan ke arah sini. Begitu. Nah, jenis log ini sebenarnya ada banyak teman-teman, nggak cuma log error aja. Ada yang namanya access log. Access log ini biasanya isinya tentang akses-akses yang berhasil diakses oleh user, seperti itu. Kalau yang lagi ditampilkan error log, terus ada juga system log. System log itu ya menampilkan informasi log-log yang terjadi ketika sistem sedang melakukan sesuatu. Atau di sini ada application log. Kalau application log itu kayak misalkan ada sebuah aplikasi yang melakukan tracking terhadap aktivitas user yang ada di dalam aplikasinya. Misalkan ada user yang klik tombol delete, ada user yang klik tombol create, terus edit, dan lain sebagainya. Nah, semuanya ada di bagian aplikasi log. Jadi sebenarnya log itu lebih dari ini, teman-teman. Jenisnya ada banyak banget. Cuma contoh yang saya tampilkan, kembali lagi, jenis log yang error. Seperti itu. Kita akan membahas tentang impact yang terjadi kalau log ini terekspos, teman-teman. Jadi yang pertama, seringkali berisi pesan error yang lebih detail, termasuk informasi sensitif seperti path file yang tadi saya sudah sebutkan, atau mungkin nama database-nya, nama tabelnya, bahkan kredensial. Jadi kemungkinan ini tuh akan bisa terjadi ketika kita mendapatkan sebuah log file. Terus, log error itu bisa menampilkan detail tentang konfigurasi servernya, seperti versi perangkat lunaknya, atau mungkin versi database-nya, PHP-nya, framework-nya apa, dan modul yang terpasang, bahkan detail lainnya yang mungkin bisa dimanfaatkan sama attacker untuk merencanain serangan yang lebih lanjut. Untuk log sebelumnya, itu lebih ke informasi tentang framework apa yang digunakan. Kalau lihat dari path-nya, yang kita bisa simpulkan di sini, log aplikasi webnya itu menggunakan framework yang namanya Laravel. Seperti itu. Terus pesan error yang detail itu juga bisa ngasih tahu attacker petunjuk tentang vulnerability lain yang ada di dalam aplikasi. Jadi kayak misalkan kalau ada log tentang error query SQL, bisa aja itu sebuah kerentanan yang mungkin vulnerable terhadap celah SQL injection. Yang dampaknya mungkin bisa expose isi database server dan lain sebagainya. Jadi banyak banget informasi yang sebenarnya bisa kita dapatkan dari log file ini, tergantung log yang kita dapat itu seperti apa. Nah, saya akan menampilkan log yang berhasil saya dapat dari Deal Search ya. Jadi kita akan akses path-nya. Contohnya di sini namanya adalah thebook.log. Kita tinggal copy ya teman-teman. Terus kita coba akses seperti ini. Nah, nanti dia akan menampilkan informasi detailnya. Jadi di sini kayak yang sebelumnya saya bilang ya, mungkin bisa menampilkan error tentang SQL database. Contohnya di bagian ini. Dia nampilin error tentang SQL. Siapa tahu kalau kita mengunjungi path yang sama, mungkin kita bisa mendapatkan vulnerability SQL injection. Ya, contohnya aja ya teman-teman. Karena ini lognya sebenarnya log dummy. Tapi ini bisa kita gunakan untuk belajar. Seperti itu. Baik teman-teman, untuk materi cukup sampai di sini. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kalian punya pertanyaan atau pendapat, silahkan tulis di kolom komentar. Bye-bye! Now you see me, now you don't.